wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah mengembangkan perpustakaan di sekolah dasar maupun di kampus. Silakan simak videonya. Baik, yang pertama kita akan membahas langkah-langkah mengembangkan perpustakaan di sekolah dasar. Sirkulasi perpustakaan. Dalam langkah-langkah mengembangkan perpustakaan sekolah dasar, ada 3 poin yang bisa saya jelaskan. Yang pertama, siswa harus memiliki kartu anggota perpustakaan sekolah. Di awal tahun ajaran, siswa biasanya mendaftar sebagai anggota perpustakaan dan mendapatkan kartu anggota. Yang kedua, siswa memilih buku yang ingin mereka pinjam dari koleksi perpustakaan. Mereka bisa melihat katalog buku atau majalah rak buku. Yang ketiga, siswa membawa buku yang ingin dipinjam ke petugas perpustakaan. Petugas akan mencatat peminjaman ini, biasanya dengan mencocokkan buku dengan kartu anggota siswa. Poin kedua, penataan buku dan pemberian label. Langkah-langkah mengembangkan perpustakaan sekolah dasar. Ada 3 poin yang saya bisa jelaskan. Yang pertama, atur rak-rak buku dengan rapi. Pastikan rak tersebut mudah diakses oleh siswa dan mudah untuk mencari buku yang ia inginkan. Kedua, beri label pada setiap rak buku sesuai dengan kategori buku yang ada di dalamnya. Label ini dapat berupa nama kategori seperti buku pelajaran, buku cerita, buku referensi, dan sebagainya. Yang ketiga, setiap buku perlu memiliki label yang mencantumkan judul buku, nama penulis, dan nomor urut buku dalam kategori tersebut. Label ini membantu siswa untuk melacak buku yang ia ingin pinjam. Yang ketiga, membuat program digitalisasi perpustakaan. Dalam langkah-langkah mengembangkan perpustakaan sekolah dasar, ada 3 poin yang bisa saya jelaskan. Yang pertama, identifikasi tujuan dan kebutuhan program digitalisasi perpustakaan. Yang kedua, cari perangkat lunak perpustakaan sesuai dengan kebutuhan sekolah dasar. Beberapa pilihan termasuk Koha, OpenBiblo, atau perangkat lunak lainnya yang sesuai. Yang ketiga, pastikan bahwa sekolah memiliki perangkat keras yang cukup, seperti komputer, server, dan jaringan internet yang dibutuhkan. Yang terakhir, membuat program kegiatan perpustakaan. Dalam langkah-langkah mengembangkan perpustakaan sekolah dasar ini ada 3 poin. Yang pertama, tentukan tujuan dari program kegiatan perpustakaan. Misalnya meningkatkan minat baca siswa, meningkatkan literasi, atau mengintegrasikan perpustakaan dalam kurikulum sekolah tersebut. Kedua, pelajari kebutuhan dan minat siswa untuk mengarahkan program kegiatan perpustakaan. Yang ketiga, pilih jenis kegiatan yang akan dilakukan seperti klub buku, pertunjukan dongeng, lomba baca puisi, atau lokakarya menulis. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah mengembangkan perpustakaan di kampus. Yang pertama, sirkulasi perpustakaan. Ada 3 poin yang bisa saya jelaskan. Yang pertama, mahasiswa, dosen, dan staf kampus biasanya perlu mendaftar sebagai anggota perpustakaan. Ini melibatkan pengisian formulir dan verifikasi identitas. Kedua, anggota yang telah terdaftar dapat meminjam buku atau materi perpustakaan lainnya. Mereka harus mengisi formulir peminjaman dan memberikan informasi tentang buku yang akan ia pinjam. Yang ketiga, staf perpustakaan akan mengidentifikasi buku yang akan ia pinjam, mencatat nomor pengambilan, judul, dan nomor anggota yang meminjam. Yang kedua, penataan buku dan pemberian label. Ada 4 poin. Yang pertama, tentukan sistem klasifikasi yang akan digunakan seperti Dewey Decimal Classification atau Library of Congress Classification. Ini membantu dalam mengelompokkan buku berdasarkan subjek. Yang kedua, kelompokkan buku-buku berdasarkan subjek atau nomor klasifikasi yang telah ditentukan. Ketiga, urutkan buku-buku dalam kelompok berdasarkan nomor klasifikasi, biasanya dari yang terkecil ke yang terbesar.
Yang terakhir, berikan label yang mencantum nomor klasifikasi pada setiap rak buku. Label ini harus jelas dan mudah dibaca. Yang ketiga, membuat program digitalisasi perpustakaan. Ada 3 poin yang bisa saya jelaskan. Yang pertama, tentukan tujuan dan kebutuhan digitalisasi perpustakaan. Identifikasi sumber daya yang akan didigitalisasi dan perangkat lunak yang dibutuhkan. Buat rencana proyek yang mencakup anggaran, jadwal, dan sumber daya manusia. Yang kedua, pilih atau bangun sistem manajemen perpustakaan digital atau DMS yang sesuai. Integrasi dengan sistem perpustakaan yang ada jika perlu. Pastikan platform dapat mengelola atau mengetalogkan dan memberikan akses sumber daya digital. Yang ketiga, terus memantau penggunaan, memperbaharui koleksi digital, dan meningkatkan sistem sesuai dengan umpan balik pengguna dan perkembangan teknologi. Yang terakhir, membuat program kegiatan perpustakaan. Ada 4 poin yang bisa saya jelaskan. Yang pertama, membantu mahasiswa dan staf fakultas untuk mengembangkan keterampilan penelitian dan literasi informasi. Yang kedua, mengadakan forum diskusi buku untuk membahas karya-karya terbaru atau topik tertentu. Yang ketiga, memberikan pelatihan tentang penulisan tugas akademik, kutipan, dan referensi. Yang keempat, mengadakan acara seni, pameran seni, atau penampilan budaya di perpustakaan. Itulah tadi penjelasan mengenai tentang langkah-langkah mengembangkan perpustakaan di sekolah dasar maupun di kampus. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.